Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 230. Tiba-tiba, Fiana tersenyum dan tertawa bahagia, hingga tidak kuasa untuk melarang putrinya berdekatan dengan Apandi. Kemudian, Fiana pun mengajaknya masuk, karena sebelumnya, Apandi berhenti setelah melewati pintu gerbang. Setelah percakapan kecil, Apandi pun ikut masuk, dan menemui orang tua Fiana. Namun, motor yang dibawanya itu ditaruh di samping gerbang. Lalu Fiana berkata, "Bawa saja ke garasi." "Maaf, rasanya tidak pantas jika motorku dibawa masuk," saut Apandi. "Loh kenapa?" tanya Fiana. "Karena motorku butut, sedangkan rumahmu sangat mewah sekali," kata Apandi. Sambil melihati halaman di sekitarnya, Papa Jeri dan Reja pun mendekati mereka berdua. "Iya benar, motormu itu tidak layak masuk ke garasi. Jangankan ke garasi, ke halaman ini pun sangat tidak pantas, karena motormu itu adalah motor rongsokan," kata Reja, sambil melihat ke arah motor butut yang dibawa oleh Apandi. "Diam kamu," kata Fiana, yang mencoba untuk menghentikan ucapan dan hinaan si Reja dengan nada marah. Kemudian, Apandi pun melihat ke arah Papa Jeri sambil mengucapkan salam. Namun, setelah mengucapkan salam, ketika Apandi mau bersalaman, Apandi teringat sesuatu. "Bukankah beliau ini adalah pemilik mobil mewah yang pernah saya tabrak dulu? Berarti, Mbak Fiana adalah anak orang kaya. Tapi kenapa dia malah bekerja di perusahaanku? Padahal, dia sendiri memiliki perusahaan," kata Apandi, yang berkata-kata di hati, sambil melirik ke arah Fiana. Dirinya sangat heran dengan Fiana. Apandi pun jadi bingung, dan melongo. Dengan tatapan kosong, garuk-garuk kepala, padahal tidak gatal. Di sini Apandi merasa ada yang aneh. Apakah papaku itu akan menjodohkanku dengan Fiana? Tapi, sahabat papa kan banyak. Aduh, saya nyesal sekali. Semalam nggak menemui orang yang akan dijodohkan denganku. Andaikan saja saya ikut makan malam di sana, mungkin saya tahu siapa orang tersebut. Tapi yang saya heran, Fiana juga ada di sana, dan lari mengendap-endap juga," kata Apandi, yang terus-menerus berucap di dalam hatinya. "Andaikan saja papaku itu menjodohkanku dengan Fiana, ya, saya langsung mau," kata Apandi, yang berbicara di dalam hati, sambil senyum-senyum sendiri. Lalu, Fiana pun memanggilnya, "Mas, Mas Apandi," kata Fiana. Apandi pun langsung tersadarkan diri dari sebuah lamunannya itu. Iya Mbak," kata Apandi, dengan spontan menjawabnya. Kemudian, Fiana mempersilahkannya agar bersalaman dengan orang tuanya, dan Apandi pun menyodorkan tangannya. Namun, Papa Jeri sepertinya enggan untuk bersalaman dengan Apandi, karena Papa Jeri tidak ingat kalau orang yang dihadapannya itu adalah putra sahabatnya yang sebelum-sebelumnya pernah bertemu di perusahaan miliknya. Mungkin karena Apandi hanya membawa motor butut, hingga moodnya itu jadi hilang dan kurang konsentrasi. Karena Papa Jeri tidak mau bersalaman, Apandi pun menarik kembali tangannya dan senyum kecil sambil melihat ke arah Fiana. Kemudian, Fiana memanggil ayahnya dan menariknya agar menjauh dari Apandi. Setelah jauh, dan perkataan pun tidak mungkin terdengar oleh Apandi. Lalu Fiana berkata, "Papa kenapa sih? Kenapa nggak mau bersalaman?" tanya Fiana. Namun, Papa Jeri masih terdiam dan melihat wajah putrinya. Lalu Fiana berkata kembali, "Apakah karena dia orang miskin? Seperti yang dikatakan oleh si Reja," kata Fiana, sambil melihat tatapan ayahnya. Papa Jeri masih terdiam dan membisu, tidak berkata sepatah kata pun. "Bukankah Papa pernah bilang, sesama manusia itu harus saling menghormati dan saling menghargai? Kenapa Papa jadi begini? Saya tidak habis pikir, ada setan apa sehingga Papa begini?" tanya Fiana, sambil meneteskan air matanya. Karena Fiana sangat mencintai Apandi, namun apa daya, orang tuanya itu seperti tidak merestui hubungannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.